Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Saya Karahmana Putri dengan NPM 2235100057 sebagai presentator pertama. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang telah kami diskusikan. Yang pertama yaitu ada HTML. Seperti biasa, HTML berisi tentang script, title, dan head. Untuk titlenya di sini kami menggunakan WebGL Complex Shape with Transformation. Untuk kanvasnya yaitu 100% dan lebarnya 100% juga. Selanjutnya ada style untuk mengatur gaya CSS pada elemen kanvas. Selanjutnya ada script untuk menyertakan pustaka GL matrix untuk memanipulasi matriks. Pada elemen body, terdapat Canvas ID untuk menyediakan elemen kanvas untuk WebGL dengan ukuran 640 x 480 pixel. Selanjutnya ada JavaScript untuk menyertakan kode JavaScript untuk WebGL. Nah, pada JavaScript tersebut terdapat shader Samber yang terdiri dari vertex shader dan fragment shader. Nah, vertex shadernya itu terdiri dari atribut vertex 2, atribut vertex 4, uniform math 4, fraying loop vertex 4, GL position, dan vcolor. Nah, untuk yang atribut vertex 2 untuk mendefinisikan atribut posisi vertex. Untuk yang 4 mendefinisikan atribut warna vertex. Untuk uniform yaitu mendefinisikan matriks model view untuk transformasi. Fraying loop mendefinisikan variabel untuk menyimpan warna yang akan diteruskan ke fragment shader. Selanjutnya ada GL position yaitu menghitung posisi akhir vertex. vcolor untuk mengatur warna vertex. Selanjutnya ada fragment shader yaitu fraying loop for vcolor untuk mengambil warna dari vertex shader. GL frag color yaitu untuk mengatur warna pada pixel. Selanjutnya yaitu inisialisasi WebGL. Di sini ada function init.gl untuk mencoba mendapatkan konteks WebGL dari elemen kanvas. Jika gagal menampilkan pesan kesalahan dan mengembalikan null. Nah, untuk pesannya yaitu unable to initialize WebGL. Your browser may not support it. Baiklah, kode penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Atalia Bakti dengan nomor NPM 2235107790 dari kelas 4F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang function getShader. Nah, di sini kita bisa melihat itu function getShader GL search type conShader GL.createShaderType GL.shaderSearch shader GL compute shader if. Lalu di sini kita bisa memasukkan getShader parameter yaitu GL compile status. Nah, di sini ada peringatannya an error occurred compiling the shader. Nah, dan juga di sini kita bisa menambahkan getShader info log dan langsung di bawahnya gl.delete shader. Nah, lalu kita di bawahnya akan mereturn jika bernilai 0. Nah, yang dimaksudkan dari ini ialah bahwa membuat shader berdasarkan jenis vertex atau fragment, mengatur sumber shader, dan mengompilasikannya, memeriksa kesalahan kompilasi, dan mengembalikan shader yang telah dikompilasi. Nah, jadi di sini kita akan mereturn 0 jika
shader yang telah dikompilasikan itu kembali. Nah, selanjutnya kita akan masukkan inisialisasi shader. Nah, di sini ada function init shader, const vertex shader, get shader, gl, vertex shader search, gl.vertex shader. Nah, di sini kita bisa melihat fragment shadernya yaitu get shader, lalu fragment shader search. Nah, di sini juga ada const shader program. Nah, di sini kita akan membuat gl.attack shader. Nah, di sini ada dua bentuk ya, ada 3 bentuk. Di sini ada yang vertex shader, fragment shader, dan juga yang di akhir itu link program shader program. Nah, ini juga sama, ada warningnya unable to initialize the shader program. Lalu di sini akan ada use program dan juga return shader program. Nah, yang artinya yaitu membuat program shader dengan menggabungkan vertex dan fragment shader lalu menggunakannya. Nah, di sini tadi ada vertex shader dan juga fragment shader yang akan kita gabungkan menjadi satu. Lalu link program shader akan berubah menjadi itu. Nah, selanjutnya kita akan menginisialisasikan buffer. Nah, di sini ada function init buffer, const vertex large triangle. Nah, di sini ada beberapa rangkaian red, green, blue. Nah, di sini untuk large triangle-nya, yang ini untuk besarnya dan juga di sini right shape-nya, ini untuk sebelah kanannya, potongan sebelah kanannya. Di sini ada red, green, blue, yellow, red, green, blue. Nah, lalu di sini akan const buffer, gl.create buffer, gl bin buffer, gl array buffer, gl buffer data, dan di sini ada float 32 array, vertex, dan di sini akan di return lagi oleh buffer, vertex count, vertex length. Nah, yang artinya mendefinisikan array vertex untuk bentuk kompleks, membuat buffer, dan mengisinya dengan data per vertex. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutup program ini, saya akan menampilkan runningnya terlebih dahulu. Nah, ini ialah running dari WebGL Complex Shape yang telah kami buat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurora Kaila Sekinaisyah dengan MPM 2235 Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat menggambar skena, menggambar bentuk, dan juga memulai. Pertama, di sini kita masukkan dulu fungsinya, fungsi draw scan-nya. Kemudian di sini ada gl.clear, itu berfungsi untuk membersihkan buffer warna yang biasanya menghapus apapun yang ada di layar sebelumnya. Kemudian di sini ada let model view matrix. Ini adalah untuk membuat matriks identitas dengan 4x4 yang digunakan untuk transformasi. Selanjutnya ini ada transformasinya, yaitu mat4.translate. Itu adalah menggeser sejauh 0,2 unit pada sumbu X dan juga Y. Ini X-nya dan ini juga Y-nya. Kemudian di sini ada scaling ataupun skala. Ini adalah mengubah ukuran 80% dari ukuran aslinya pada sumbu X dan Y. Skala pada sumbu Z tetap 1,0. Selanjutnya di sini ada rotasi. Baris ini menerapkan rotasi pada model view matrix sebesar 30 derajat dan searah jarum jam di sekitar sumbu Z. Nah, sumbu Z-nya yaitu 1. Selanjutnya ini ada GL Uniform Matrix. Itu gunanya untuk mendapatkan lokasi uniform pada U-model view matrix dalam shader program dan mengatur nilainya dengan model view matrix yang telah dimodifikasi.
Selanjutnya di sini ada menggambar bentuk, draw shape. Fungsi draw shape ini adalah untuk memanggil gambar bentuk menggunakan buffer dan juga informasi. Oke, selanjutnya di sini ada functionnya draw shape, yaitu untuk menggambar bentuk. Lanjut, di sini ada cons vertex position dan juga ada cons vertex color. Ini gunanya dalam program shader, program info yang ini. Dan atribut ini biasanya dideklarasikan dalam vertex shader untuk posisi vertex dan juga warnanya. Ini posisinya dan ini warnanya. Selanjutnya GL bind buffer ini untuk mengikat buffer yang berisi data, vertex, dan warna ke target. Di sini ada array buffer. Setelah buffer terikat, semua operasi buffer berikutnya akan mempengaruhi buffer ini. Lanjut, di sini ada vertex pointer dan juga enable vertex attribute array. Ini vertex pointer ini di dalamnya ada vertex position, itu adalah lokasi atributnya. 2 itu adalah jumlah komponen atributnya per atribut. GL float ini tipe data komponennya. Kemudian false, apakah data perlu normalkan. Kemudian 24 ini adalah jumlah byte offsetnya antara satu set atribut dan atribut berikutnya. Kemudian 0 ini adalah offset dalam buffer tempat atribut. Nah, setelah mengatur pointernya, atribut diaktifkan dengan GL enable vertex attribute array. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menggambar bentuknya, yaitu GL draw array. Ini merupakan di dalam GL draw array ini ada parameternya, yaitu GL triangles. 0 itu adalah indeks pertama dalam array vertex untuk digambar, dan juga vertex count itu adalah jumlah vertex yang akan digambar. Selanjutnya ini untuk memulainya, kita panggil fungsinya yaitu start. Kemudian di sini ada cons canvas, yaitu mengambil elemen canvas dari HTML yang memiliki ID GL canvas. Nah, di sini ada cons GL itu menginisialisasi web GL pada elemen canvas yang telah diambil. Kalau misalnya tidak didukung, maka return kembali. Nah, ini inisialisasi shader program. Ini ada cons shader program, yaitu menginisialisasi program shader yang akan digunakan dalam rendering dengan namanya init shader. Nah, init shader ini adalah fungsi yang mengatur dan mengompilasi shader vertex dan fragment serta menghubungkannya menjadi sebuah program shader. Selanjutnya di sini ada cons buffer. Cons buffer ini digunakan untuk menyimpan data vertex dan warna. Di sini ada init buffer. Ini adalah fungsi yang membuat dan mengisi buffer dengan data yang diperlukan untuk menggambar bentuk. Lanjut, kita mengatur warna latar belakangnya, yaitu dengan warna RGB 1,0, 1,0, 1,0 itu menjadi warna putih. Selanjutnya di sini ada draw scene, GL shader program, dan juga buffer. Ini memanggil fungsi draw scene yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya untuk memulai fungsi saat halaman dimuat, yaitu window.onload sama dengan start. Start ini berfungsi untuk menjalankan halaman web selesai dimuat di window onload untuk memastikan bahwa seluruh proses inisialisasi WebGL dimulai setelah elemen halaman siap digunakan. Baiklah, saya akan
memperlihatkan output dari hasil program yang telah kami buat. Nah, ini merupakan gambar yang sebelum ditranslasi, dirotasi, dan juga di scaling. Dan ini yang telah dirotasi, translasi, dan juga di scaling. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.